Halo semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rak minimalis dengan finishing HPL. Adapun panjang rak sendiri yaitu 120 cm, sedangkan ketinggiannya adalah 150 cm. Dan untuk lebarnya saya buat 30 cm. Sebelumnya sudah saya desain dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Adapun ukuran detailnya bisa teman-teman lihat. Ini adalah ukuran detailnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat desain yang dengan desain sama, ini bisa teman-teman pakai. Baik, tidak usah lama-lama. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung saja ke TKP, tempat kejadian perkayuan. Baik, masuk ke tahap pertama yaitu proses pemotongan bahan. Adapun bahan yang saya gunakan yaitu multiplex dengan ketebalan 18 mm. Untuk alat potong saya menggunakan table saw. Jika teman-teman belum mempunyai table saw, bisa menggunakan jigsaw maupun circular saw. Untuk pemotongan HPL sendiri, saya menggunakan cara yaitu dengan menggulung HPL. Kemudian kita gulung dan sisi-sisinya kita pastikan rata. Setelah itu kita potong dengan menggunakan table saw. Mengingat tempat saya sangat sempit, makanya saya menggunakan dengan cara digulung terlebih dahulu. Selain itu, untuk memotong HPL, saya menggunakan cutter khusus untuk HPL. Ini cukup membantu kita ketika memotong HPL yang tidak terlalu lebar. Sebelum masuk ke proses laminasi HPL, kita siapkan dulu lem kuning. Di sini saya tambahkan thinner sekitar 10% supaya lem kuning ini agak sedikit encer. Yaitu tujuannya ketika kita ratakan tarikannya yaitu enteng. Selain itu juga menghemat lem kuning itu sendiri. Pengeleman dilakukan dua sisi, yaitu pada sisi HPL maupun sisi multiplex. Kita tunggu lem sampai kering sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah itu baru kita tempelkan. Untuk menempelkan perlu bantuan yaitu dengan menggunakan stick-stick kayu seperti ini. Karena ketika sudah kita tempelkan, HPL tidak akan bisa kita lepas lagi. Makanya ketika menempelkan harus sekali langsung jadi. Untuk merapikan tepi-tepi HPL, saya menggunakan bantuan yaitu trimmer. Ini sudah saya modifikasi sehingga memudahkan untuk merapikan tepi-tepi HPL. Selain menggunakan trimmer, kita bisa juga menggunakan gigir yang besar.
Masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses perakitan. Sebelum kita baut, saya menggunakan paku tembak terlebih dahulu atau nail gun. Ini untuk membantu supaya kita memudahkan ketika kita mau membaut. Untuk menempelkan, kita berikan lem kayu, kemudian kita pastikan apakah sudah siku ataupun sudah lurus. Ketika kita pastikan sudah lurus, baru kita baut. Pembautan di sini saya lakukan yaitu menggunakan 4 baut supaya lebih kokoh. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan HPL bagian dalam. Memang untuk bagian dalam ini kita pasang agak terakhir karena kita harus memasang baut-baut terlebih dahulu. Untuk merapikan saya menggunakan kikir seperti ini, karena kalau kita menggunakan trimmer ini sangat susah. Selanjutnya yaitu pemasangan atau laminasi HPL pada sisi-sisi luar rak. Seperti pada awal tadi, kita berikan lem kuning, kemudian kita tunggu sekitar 15-20 menit, kemudian baru kita tempelkan antara HPL ke multiplex. Untuk sisi-sisi luar ini kita pasang terakhir karena sebelumnya kita pasang baut-baut terlebih dahulu. Untuk merapikan sisi-sisi tepi HPL saya menggunakan trimmer. Menurut saya menggunakan trimmer ini lebih rapi atau mengurangi gerintilan. Bahasa Indonesianya gerintilan itu apa ya? Ya pokoknya itulah gerimpil, untuk mengurangi gerimpil pada tepi-tepinya. Untuk sisi-sisi yang kecil seperti ini kita menggunakan HPL dengan potongan kecil memanjang yang sudah kita siapkan pada awal tadi. Kemudian kita rapikan lagi dengan menggunakan alat trimmer. Kemudian untuk menghilangkan noda-noda bekas lem kuning, saya menggunakan braso. Menurut saya menggunakan braso ini lebih cepat untuk menghilangkan noda-noda sisa lem dibandingkan dengan menggunakan minyak kayu putih. Braso ini menurut saya tidak merusak HPL dan cukup efektif untuk kita gunakan. Masuk ke tahap terakhir yaitu proses finishing, yaitu tusiran. Tusiran di sini untuk merapikan pojok-pojok HPL. Saya menggunakan cat duko dengan warna senada HPL. Setelah kita cat duko, tunggu kering, lalu kita bersihkan dengan menggunakan tatah atau pahat. Baik, selesai sudah. Demikian tadi rangkaian proses pembuatan rak minimalis dengan finishing HPL. Semoga menginspirasi. Terima kasih.